Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ahyudi, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi 2018. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal penerapan metode SDLC Waterfall dalam pembuatan sistem informasi akademik berbasis web studi kasus Pondok Pesantren Al-Habib Soleh Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Penulis Yongki Firmansyah, tahun penerbitan jurnal 2018. Berdasarkan jurnal yang telah dianalisis, dapat diketahui penulis berusaha menerapkan informasi akademik, di mana sebuah sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data akademik Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad dengan penerapan teknologi komputer, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat dikelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen. Dengan demikian, dilihat dari masalah seperti yang dijelaskan di atas, penulis mengambil judul Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berdasarkan jurnal yang telah dianalisis, dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang terdapat pada jurnal, yakni 1. Bagaimana membuat sistem informasi akademik berbasis web pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad dengan mengikuti metodologi SDLC Waterfall. 2. Bagaimana melaksanakan proses pengelolaan data siswa, guru, nilai, dan informasi akademik. 3. Bagaimana memberikan informasi terhadap orang tua dan untuk umum tentang kegiatan yang dilakukan lembaga. Kajian teori. Ruang lingkup berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis identifikasikan, maka didapatlah ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu membahas pemrograman web sistem informasi akademik yang menggunakan metodologi waterfall, meliputi pendataan guru, pendataan santri, pendataan nilai, dan informasi akademik pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad, yang dimana sistem ini hanya dapat digunakan oleh admin, guru, wali kelas, dan santri. Tetapi sistem informasi akademik ini tidak dikhususkan untuk MI dan MTS. Tinjauan Pustaka 2.1 Internet menurut Irawan mengemukakan bahwa internet merupakan kependekan dari kata internetwork, yang berarti dengan rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Sedangkan menurut Arif mengemukakan bahwa web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia seperti teks, gambar, suara, animasi, video. Di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Sedangkan menurut Di Praja mengemukakan bahwa webpage atau halaman web adalah sebuah halaman khusus dari situs web tertentu, sedangkan homepage adalah sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari sebuah situs web. Menurut Simarmata mendefinisikan bahwa PHP Hypertext Processor adalah PHP mengizinkan pengembangan untuk menempelkan kode di dalam HTML dengan menggunakan bahasa yang sama seperti Perl dan Unix Shells. Menurut Kadir dan Triwahyuni, HTML adalah bahasa markah yang digunakan untuk menyusun halaman web. Menurut Kadir mengemukakan bahwa MySQL adalah nama database server. Database server adalah server yang berfungsi untuk menangani database. MySQL adalah database server yang sangat populer dan banyak digunakan untuk menangani data yang disajikan di halaman web. Metode penelitian. Model waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam model SDLC. Menurut Sukamto dan Salahuddin mengemukakan bahwa SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut juga System Development Life Cycle adalah proses
mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik. Sedangkan Sukamto dan Salahuddin dijelaskan bahwa model waterfall sering juga disebut model sekuensi linear atau alur hidup klasik. Pengembangan sistem dikerjakan secara terurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Metodologi terdapat beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu metode penulisan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat deskriptif, di mana dalam penulisan deskriptif hasil dan penelitian dituliskan secara jelas dan mendeskripsikan inti dari penulisan. B. Metode pengembangan perangkat lunak. Pada penelitian ini, selain menggunakan metode penulisan juga menggunakan metode pengembangan perangkat lunak atau mengembangkan sistem informasi akademik berbasis web ini. Adapun metode yang digunakan adalah SDLC Waterfall yang disadur dari buku Sukamto dan Salahuddin tahun 2013. Analisis. Dalam tahap ini penulisan mulai menganalisa apa saja kebutuhan dari sistem, mulai dari kebutuhan fungsional sistem maupun kebutuhan non fungsional dari sistem. Desain. Tahap desain merupakan tahap lanjut dari tahap analisis, di mana dalam tahap ini disajikan dengan desain-desain dari seperti aplikasi, desain antarmuka, dan desain database yang akan diterapkan ke dalam sistem informasi akademik yang akan dibuat. Pengkodean. Pada tahap ini penulis menerapkan desain database serta desain antarmuka ke dalam bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman yang dipakai adalah menggunakan bahasa PHP untuk website. Pengujian. Tahap uji merupakan tahap akhir dalam metode waterfall, di mana dalam tahap pengujian digunakan teknik pengujian black box testing. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang sistem informasi akademik berbasis web pada Pondok Pesantren Al-Habib Sholeh bin Alwi Al-Haddad menggunakan metode SDLC Waterfall, di mana tahap pertamanya adalah tahap analisa. Adapun hasil analisa kebutuhan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Tahap analisis kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan fungsional. Tahap kebutuhan fungsional ini diperlukan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dari aplikasi sistem informasi akademik pada Pondok Pesantren Al-Habib Sholeh bin Alwi Al-Haddad. Adapun kebutuhan fungsional adalah sebagai berikut. 1. Admin membutuhkan username dan password untuk bisa login. Menambahkan admin untuk menambahkan data pada user membutuhkan nama admin, username, password, dan foto untuk disimpan ke database. Menambahkan data guru. Untuk menambahkan data guru, user membutuhkan kode guru, NIP, nama guru, jenis kelamin, alamat, telepon, status, foto, password, dan mata pelajaran yang diambil agar bisa disimpan ke database. Menambahkan data wali kelas. Untuk menambahkan data wali kelas, user membutuhkan nama guru, kelas username, dan password agar bisa disimpan ke database. Menambahkan data siswa. Untuk menambahkan data siswa, user membutuhkan kode siswa, nama siswa, NIS, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat siswa, nomor telepon, foto, nama ayah, nama ibu, alamat orang tua, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, nomor telepon, nama wali, dan alamat wali agar bisa disimpan ke database. Menambahkan data mata pelajaran. Untuk menambahkan data mata pelajaran, admin membutuhkan kode pelajaran, nama pelajaran, kelas, dan keterangan agar bisa disimpan ke database. Memberikan informasi akademik. Saat admin menambahkan informasi, maka akan tampilan nama admin sebagai
penanggung jawab agar dapat disimpan ke database dan akan ditampilkan ke halaman utama sistem akademik. 2. Guru. Untuk mengisi nilai siswa, guru harus login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang telah diperolehnya dari admin. Setelah itu, guru akan masuk ke sistem ke halaman guru yang di dalam halaman guru terdapat menu masukkan nilai untuk mengisi nilai sesuai kebutuhan guru. 3. Siswa. Untuk mengetahui nilai dan informasi siswa harus login terlebih dahulu menggunakan NIS sebagai username dan tanggal lahir sebagai password agar dapat masuk ke sistem siswa. Setelah login, siswa dapat melihat informasi yang dikirim oleh masing-masing wali kelas siswa dan siswa dapat melihat nilai masing-masing mata pelajaran atau seluruh mata pelajaran. Siswa juga dapat mencetak nilai siswa keseluruhan sesuai yang telah disediakan sistem. 4. Wali kelas. Untuk memasuki sistem wali kelas membutuhkan username dan password untuk dapat masuk ke halaman wali kelas. Setelah login, wali kelas hanya dapat memberikan informasi yang dapat tampil di setiap masing-masing ke halaman beranda siswa setelah siswa melakukan login sesuai status wali kelas. Kebutuhan non-fungsional. Dalam tahapan kebutuhan non-fungsional, penulisan mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi sistem informasi akademik pada Pondok Pesantren Al-Habib Sholeh bin Alwi Al-Haddad. Hasil penelitian, temuan dan pembahasan. Setelah melakukan analisa di Pondok Pesantren Al-Habib Sholeh bin Alwi Al-Haddad, penulis mencoba memberikan solusi sebagai berikut. Metodologi SDLC Waterfall sangat mudah dipahami dan digunakan terutama dalam proses pembuatan sistem informasi. Dengan diterapkannya sistem informasi akademik ini dapat membantu pengelolaan data sebelumnya menjadi terkomputerisasi. Dengan adanya sistem informasi akademik ini, proses pencarian data guru, data siswa, data nilai, dan informasi lebih efektif karena penyimpanan data sudah dalam bentuk database. Dengan adanya sistem informasi akademik, pengambilan keputusan penilaian semakin cepat dan mudah karena sistem penghitung penilaian sudah otomatis dan sudah disesuaikan dengan keputusan sekolah. Dengan adanya sistem informasi akademik, pihak siswa dan wali siswa dapat mengetahui perkembangan nilai putranya dan informasi pondok pesantren lebih mudah dan cepat dengan mengakses website pondok pesantren. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.